Misiri membuka sebuah fight. Satu ditumbangkan tadi oleh pemain-pemain Bigetron itu menuju ke arah motor listrik. Tapi ternyata ada balasan. Bukan motor listrik, ini adalah City Hyper. Ya, betul. Dan ini lihat nampaknya dari seorang Luxy berusaha untuk memberikan backupnya dengan lemparan smoke terlebih dahulu untuk bisa merevive posisi dari seorang 198 dengan begitu aman. Dan sedangkan itu dari bagian belakang Lapar juga masih bisa mengganggu juga nih pergerakan ataupun upaya revive dari seorang Luxy. Luxy mencoba untuk bisa menyelamatkan rekannya. Ada satu pemain yang sedang tersungkur di sebelah kirinya, bahkan Lapar sudah ketahuan posisinya, langsung saja menjadi bulan-bulanan warga, langsung saja menjadi bulan-bulanan dari seorang Luxy. Tapi dia juga mencoba lagi-lagi untuk bisa menyelamatkan BTR X19872 99772. Betul, dan lihat gate cap yang dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance ini benar-benar menghantui banget posisi tim City Hyper, bahkan Lapar. Dia udah gak punya banyak aid kit lagi, udah habis banget, gak punya bandage, gak punya first aid, med kit juga gak punya, tinggal tersisa 3 buah energy drink untuk dia bisa survive sampai dengan ke late gamenya. Ya, pastinya bermodalkan boosting saja susah untuk bisa menahan area-area tersebut, apalagi ini baru circle yang kedua. Tapi Misiri membuat hal ini sulit untuk Lapar. Misiri mencoba untuk menyiksa seorang Lapar. Siksaan tersebut datang dari Misiri dan juga Luxy karena dijepit dari dua arah yang berbeda. Dua abang-abangan Bigetron yang bermain, nampaknya dua-duanya ingin memberikan yang terbaik untuk timnya di match terakhir ini. Betul, dan juga kayaknya dari seorang Mesir berusaha untuk memancing keluar posisi seorang Lapar biar nanti bisa di backup juga dari sisi seorang Luxy ataupun dari angle seorang 198. Dan kenapa kita dari seorang Lapar udah mulai bermain dengan smoke-nya, udah mulai low juga, bahkan hit mark-nya didapatkan juga, udah mulai cukup low HP juga, dan bahkan dia nggak punya boosting sangat sama sekali. Dan Kraklor mendapatkan juga posisi tim EVOS kali ini. Ya, kita berpindah kembali menuju ke arah Luxy. Misiri pun sama, sedang bergerak dengan baginya mengitari area tersebut. Tapi EVOS Reborn menjadi jegalan untuk pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Cukup menarik kalau kita lihat ada Micro Blue di depan dari Misiri. Dua pemain yang pastinya akan terus baku tembak di tempat tersebut. Tapi Misiri mendapatkan satu pemain dari EVOS Reborn X-Trial. Wow, ini bisa menjadi pembuka jalan pastinya untuk tim Bigetron. Tapi nampaknya gangguan juga datang, ada counter yang lebih menyakitkan juga dari tim EVOS. Nampaknya saat ini bahkan dari tim Victim 365 juga sedang fight ke tim Geek Fam ID untuk saat ini. Dan cukup menarik tadi, senjata yang dimiliki oleh Misiri, dia menggunakan Content Sight. Itu adalah sebuah scope kecil yang bisa kita mainkan, geser-geser antara Content Sight tersebut atau scope utamanya. Karena tadi scope utamanya itu cukup jauh, kali 6 kalau nggak salah. Betul, dan juga dengan distraction datang dari tim EVOS, lihat posisi dari City Hyper Lapar bisa lolos Sans. Ya. Bisa masuk ke zona selanjutnya, dan sedangkan dari tim Bigetron POV-nya beralih lagi untuk bisa fokus lagi ke tim EVOS yang masih bisa menjadi pengganggu dia, bahkan Micro Blue berdatangan juga, dan nampaknya Mesiri berusaha untuk mendapatkan opening knock-nya lagi ke tim EVOS. Kembali fight demi fight terjadi antara EVOS dan juga Bigetron. EVOS Reborn, Bigetron Red Alliance terus menghibur kita dengan tembakan demi tembakan berkelas yang mereka tunjukkan. Tapi lagi-lagi Victim 365 berulah di match demi match yang mereka mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah lawan-lawannya. Ya, betul, dan bahkan diledakkan sudah satu buah kendaraan yang dikendarai oleh seorang Audrey. Geek Fam ID lagi-lagi dipulangkan satu persatu, ditarik kakinya oleh tim Victim, dan kali ini Miseri akan lebih aman lagi, bermain lebih objektif lagi. Tapi Nias yang tidak lebih objektif itu datang untuk bisa menghantui posisi Boy last man standing. Bahkan nampaknya counter dilakukan dengan GMB Gaming yang mendapatkan sebuah confirm, tapi nampaknya backup datang, double pick dilakukan dan tidak bisa Chimoy. Geek Fam ID dipulangkan juga di posisi buncit di posisi 15. Sangat baik apa yang ditunjukkan oleh Victim 365. Mereka menggila di Piala Bung Karno Esport 2022. 40 juta di depan mata. Ketemu Raffi Ahmad di depan mata dari Victim 365. Betul, ketemu nanti anaknya juga Rafathar untuk di bersukaria. Tapi nampaknya lihat yang sedang bersukaria juga itu dari seorang Masiri, karena dia melihat target-target selanjutnya untuk bisa menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Bigetron Red Alliance. Misiri terus berjuang, tapi Ciel dengan karkirkurnya berhasil mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Yale. Timnya Yale hanya bermain dengan 3 player saja, satu sudah tumbang, menjadi keadaan yang sangat-sangat buruk untuk tim tersebut. Betul, dari tim motor listrik yang ternyata mereka juga berjuang dari awal dengan 3 player, dan akhirnya City Hyper player terakhirnya Lapar dipulangkan oleh tim RRQ, yaitu dari seorang Asa dengan Scar L-nya headshot pula didapatkan untuk mendapatkan tambahan lagi poin untuk tim RRQ. Ya, terus kita pantau, terus kita saksikan
bagaimana fight demi fight terus terjadi. Di depan dari Gremory ada Yel tadi yang sudah berhasil di revive, tapi Circle akan menuju ke arah yang berbeda lagi mungkin karena Blue Zone akan menutup sempurna dan ternyata cuma Cera, bukanlah Direla maksud saya, yang masuk menuju ke arah circle-nya. Ya, Saya kira ke bawah banget, enggak ternyata ya. Dan lihat Sanskui, Victim itu ada bagian huruf A-nya di bagian center daripada circle kita saat ini, dan pastinya mereka coba mendefense lagi. Mereka punya compound, mereka punya area, dan nampaknya mereka bisa menjaga lagi area ini karena pastinya tim-tim lain akan coba memperebutkan area ternyaman untuk zona kita saat ini. Dan bersiap pastinya Ciel dengan sebuah car kali 8 sudah mendapatkan satu knockdown tadi, tapi pantau juga ada pergerakan yang dibangun dengan sebuah jeep. Kita belum tahu itu datang dari tim mana karena belum terlihat juga, belum terpantau siapakah sebenarnya yang menggunakan kendaraan tersebut. Betul, dan ada lemparan nade juga dari seorang 198 untuk bisa menghantui lagi pergerakan dari tim Shaky yang diganggu bahkan Piu. Cukup low juga HP-nya terkena beberapa tembakan peluru tajam dari seorang 198. Ya terus terpantau, granat diinisiasikan, sudah dilemparkan menuju tempat tersebut. Cukup menjadi pertanyaan apakah granatnya sampai menuju ke arah bawah, nampaknya tidak sampai karena belum ada damage yang masuk menuju tempat di mana Piu berada. Betul banget, dan juga nampaknya lihat dari bagian luar dari Ion juga udah mulai semakin dekat lagi untuk bisa memberikan gertakan manjanya, bahkan dari Maziri akan fokus terlebih dahulu membackup, memberikan revive-nya ke seorang Lucy, sedangkan setup smoke dilakukan juga dari sisi bagian belakang seorang 198. Terus terpantau, terus terlihat untuk saat ini Bigetron berupaya untuk bisa mengamankan area kanan dari garis circle-nya. Mereka memainkan tempat tersebut sedari tadi, masih terus defensif dikuatkan oleh pemain-pemain Bigetron, walaupun Luxi yang tersungkur berhasil akhirnya untuk dibangkitkan kembali. Betul, tapi Ion juga bisa menjadi malapetaka untuk tim Bigetron karena bagian backline-nya itu dijaga dengan sangat amat rapi oleh tim Ion. Sementara waktu dari seorang Arstek, dari tim Chegi juga udah mulai split juga memisahkan dirinya di bagian titik yang berbeda untuk bisa menghadang lagi nantinya gertakan-gertakan dari tim Bigetron Red Alliance. Justru fight terjadi di berbagai sisi dari Ranger atau maksud saya Miramar kita. Pemain-pemain GPX tadi satu persatu tumbang, tapi mereka juga mendapatkan knockdown ke arah lawan-lawannya. Void Alpha kali ini bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Nerpeko. Ya betul, dan lihat bahkan 19872 itu posisi terbuka sangat lebar, tapi nampaknya Aztec belum mau membuka tembakannya. Ingin menghantui lagi pergerakan tim Bigetron, ingin meminimalisir juga nanti informasi diberikan juga untuk didapatkan oleh tim Bigetron Red Alliance. Micro Blue bersama pemain EVOS Reborn lengkap dengan 4 player mereka, tapi Alpha sudah melakukan confirm elimination, bahkan ada knockdown selanjutnya. RRQ semuanya dipulangkan menuju ke arah lobby, sebuah situasi yang pastinya membuat mereka lebih ketar-ketir lagi di klasemen sementara. Walaupun memang mereka masih berada di lembar yang pertama, tapi dengan hasil ini tidak menutup kemungkinan mereka terlempar ke lembar yang kedua dan juga nominal hadiahnya bisa berkurang. Yes betul, dan Shaky terlalu lama menahan di bagian luar Blue Zone juga nampaknya udah mulai terkikis dengan Blue Zone yang udah mulai semakin sakit juga, sama halnya dengan Rosemary yang juga udah mulai cukup low, akhirnya berusaha untuk menghealing dan akhirnya bisa selamat dan akan coba full boost lagi dari sebentar waktu dari Misery dan Rosemary. Naik ke bagian lantai 2, dicari lagi di lantai kita mendapatkan kosong baju tercipta, mendapatkan lihat counter. Begitu menyakitkan datang juga dari seorang Arkral dari tim Bulls. Tapi Bulls, saya ragu apakah berhasil dia untuk melakukan healing. Tapi tembakan demi tembakan, dan ya Arkral tidak berhasil untuk healing karena Bulls dipulangkan seluruhnya. Arstek cepat sekali tadi, tapping dari Red Face dengan M16-nya menuju tempat tersebut, menuju shake tersebut. KF datang menuju ke arah Arstek, knockdown. Pastinya confirm elimination akan mudah didapatkan oleh EVOS Reborn. Wow, ini dari EVOS juga benar-benar lagi ngegas banget untuk bisa mendapatkan satu buah placement yang tertinggi untuk timnya saat ini. Dan saat ini dari EVOS total udah mengantongi 3 poin eliminasi sampai dengan circle yang kelima, tapi Nets juga menghantui player Ion dari seorang KF. Mengokang Nets dilontarkan, ditargetkan juga, tapi pakai Ion masih bisa menghindari Nets demi Nets dilontarkan oleh seorang KF. Ya semuanya berada di area sebelah kanan kecuali Victim 365, membuat mereka lebih nyaman lagi untuk saat ini. Karena bisa dibilang Victim gak perlu join fight, untuk mereka bisa sampai late game, mereka tinggal nonton aja fight yang sedang terjadi di arah sebelah kanan. Betul, dan lihat EVOS, Micro Blue dia masih tak smoke untuk bisa mengkamuflase sisi sebelah kiri, sedangkan dia fokusnya itu juga bisa melihat ke bagian tim Bigetron Red Alliance. Shaggy, Putau dan juga Dryan masih berusaha untuk bisa menembus pertahanan gitu Koko dari tim EVOS. Sekarang kalau misalkan Shaggy maju sedikit, Bigetron punya POV yang luas juga. Ya itu yang harus diantisipasi, itu yang harus mereka jaga agar jangan sampai hal tersebut terjadi, karena
Untuk saat ini, EVOS ternyata berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Shaggy. Bagong juga bergerak, tapi Bigetron kembali juga menuju ke arah Shaggy. Shaggy dibuat bonyok oleh dua tim yang berbeda, tapi Misiri mencoba untuk melakukan tembakan dan KF berhasil didapatkan oleh pemain terbaru, pemain teranyar dari Bigetron Red Aliens. Yes, betul, dan lebih semakin on fire lagi nampaknya dari seorang Misery akan coba nge-flank ke bagian kanan menjaga barikadenya. Ada tim Shaggy, ada tim EVOS juga bakal di bagian bawah. Ada supply dari Putau yang bersembunyi. Hati-hati, Misery akan maju melihat yang close combat terjadi, bahkan double pick dilakukan. Akhirnya fight tersebut dimenangkan juga dengan bantuan bahkan Misery mencari lagi play terakhir dan dicari lagi digerebek langsung, bahkan rata sudah perjalanan di tim Shaggy dengan seorang Masiri. Dan Misiri mendapatkan 4 elimination, 3 datang dari tim yang sama, 3 datang dari Shaggy. Ichi Nisanya didapatkan oleh seorang Misiri. Inilah alasan kenapa Bigetron mendatangkan dia, kenapa kontrak datang menuju arah Misiri untuk bisa membantu Bigetron mendapatkan elimination demi elimination. Dan lagi-lagi Misiri menumbangkan X-Trial, tapi Misiri pun tumbang karena Microblue yang membuat Misiri tumbang di tempat tersebut. Lagi-lagi kita melihat bagaimana perjuangan luar biasa Miseri. Tapi EVOS berhasil memulakan Bigetron Red Aliens. Yes, betul. Dan lihat 6 tim lagi tersisa dengan 16 player yang masih live dari EVOS. KF mereka benar-benar ngegas banget. Extra juga masih bisa di revive, masih punya waktu lagi untuk mereka bisa bergerak lagi. Dan saat ini BNW Barrier masih bisa bertahan. Kita tahu dari BNW dan juga EVOS itu mereka hanya selisih poinnya tipis-tipis banget. Dan mereka kedua-duanya itu masih sama-sama masuk ke dalam posisi top 6, Sanskuy. Ya, kalau kata orang-orang turun di Milta makan permen, Cakep. BTR rata banyak yang komen. Rame betul, dan nampaknya pala Berry lebih rame lagi. Itu senongol-nongolnya bahkan dari seorang Red Face hampir bisa menemukan juga posisi seorang Barrier. Bahkan Red Face dan keganasan pemain-pemain EVOS Reborn belum selesai di tempat BTR berada, belum selesai dengan memulangkan Bigetron Red Aliens karena mereka terus berjuang. Karena EVOS terus ingin mendapatkan elim lebih tinggi lagi, dan Microblue mendapatkan satu knockdown pertama menuju ke arah Void. Kembali fight dibuka oleh pemain yang sama, Microblue. Betul, dan tetap dari Red Face akan kembali fokus lagi untuk mengalihkan POV-nya ke sebelah kanan karena dari Barrier juga masih tersisa. Microblue harus bisa berpacu juga dengan Blue Zone yang udah mulai bergerak juga, tapi Victim mereka masih kokoh, masih standing strong banget. Bahkan Victim mendapatkan headshotnya ke seorang Alpha dari tim Void kali ini. Dan sangat baik TikTok yang sedang dilakukan. Sebuah setup yang sedang dibangun oleh pemain-pemain EVOS. Inilah yang membuat EVOS menjadi tim yang sangat kuat karena mereka komunikasinya sangat cair, sangat fluid. Di dalam in-game-nya saling bisa membackup dengan cepat. Betul banget, dan juga nampaknya lihat dari seorang KF akan coba mengantisipasi move on dari tim Onyx, tapi nampaknya dari Red Face terlebih dahulu mendapatkan play terakhir dari tim Onyx. Tidak ada top 5 lagi tersisa dari Barrier. Masih bisa bertahan dengan satu buah barikade tayonya di balik satu buah pepohonan, dan circle-nya dikuasain oleh Victim 365. Apapun perdebatannya, siapapun yang menang, EVOS atau BTR atau tim-tim yang lain, tapi Victim lah untuk saat ini yang mendapatkan circle sehingga semuanya dibuat sulit. Semuanya akan disambut oleh Ciel bersama dengan 3 atau 2 pemain-pemain Victim yang lain, dan Ciel sudah melakukan hal tersebut. Maksud saya Hades yang sudah melakukan hal tersebut menuju ke arah point tadi, tapi tembakan dari Ciel juga menuju ke arah bawah, tapi Ciel tumbang. Ion membuat ini sulit untuk Victim 365. Yes, betul, karena KF mendapatkan pick yang terlebih dahulu yang sehingga bisa membobol lagi barisan terdepan dari tim Victim 365 dan EVOS. Red Face dan juga KF dengan sigapnya langsung touchdown, maksud membuka genderang perangnya lagi dengan lemparan Netsin dari tangan kanan seorang KF dipantulkan, dan Hades terlihat dan timingnya splash damage-nya. KF menemukan posisi seorang Hades. Ya, sangat luar biasa, tapi datang ke area depan Red Face dengan jiggle lumba-lumbanya melakukan tembakan demi tembakan. Dia low HP-nya tumbang juga di tangan seorang Gremory. Seperti semesta yang sudah mendukung Victim 365 untuk mendapatkan sebuah WWCD kali ini. Ciel masih terus berada di atas, dan Ciel juga membuat ini sulit untuk tim EVOS Reborn karena Ciel menggila. Dia membuat Microblue harus maju dengan sebuah bagi, tapi sangat terbuka posisi dari Microblue. Yes, betul, dan terus bergerak berusaha untuk memberikan follow-up juga karena mungkin Ciel sudah melakukan upaya revive, sama halnya dengan Microblue. Touchdown berusaha untuk memberikan revive-nya juga, tapi nampaknya Ion Alizan ini saatnya dia naik ke permukaan mencari lagi letak play di tim Victim. Ciel terbuka, didapatkan juga, bahkan lihat dari Victim diratakan oleh tim Ion kali ini, Sanskuy. Ya, Victim memang luar biasa. WWCD ada di depan mata, 40 juta ada di depan mata dari Victim, tapi mereka gagal untuk bisa menyelesaikan fight tersebut karena Alizars bersama dengan pemain-pemain Ion. Mungkin saja ini adalah WWCD kedua untuk Ion Esport. Tinggal maju ke area depan, tembakan demi tembakan, tapi tumbang juga KF. Mendapatkan satu drop, akankah coba mendapatkan yang kedua, dan akhirnya KF yang mendapatkan WWCD. EVOS Reborn WWCD. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi satu pemuda bisa mengubah dunia, dan satu pemuda tersebut bernama KF dari EVOS Reborn.
Yes, betul. KF mendapatkan chicken dinner untuk tim EVOS di game kita yang terakhir. Penutupan yang manis, kita tahu EVOS itu sedang berlomba-lomba juga, panas banget poinnya antara EVOS, BNW dan juga Victim 365. Saya sempat kaget